as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Tak masuk skuad timnas Belanda untuk Nations League, Ian Maatsen dikabarkan telah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang. Dalam perkembangan terbaru yang menarik perhatian penggemar sepak bola nasional, bek kiri muda berbakat asal Belanda, Ian Maatsen, dilaporkan telah dihubungi oleh PSSI untuk membahas kemungkinan naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini mencuat setelah Maatsen tidak dipanggil ke skuad timnas Belanda untuk ajang UEFA Nations League yang akan digelar pada November mendatang. Potensi perekrutan Maatsen oleh Indonesia semakin menarik perhatian, terutama jelang laga penting timnas Indonesia kontra Jepang pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ian Maatsen, yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama Burnley, merupakan salah satu pemain muda yang tampil impresif dalam beberapa musim terakhir. Pemain yang lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002 ini dikenal sebagai bek kiri modern yang memiliki kemampuan bertahan kuat serta kemampuan menyerang yang memukau. Sepanjang karirnya, Maatsen sempat memperkuat akademi klub-klub besar seperti PSV Eindhoven, Feyenoord, dan Chelsea. Setelah beberapa musim menjalani peminjaman, termasuk di Charlton Athletic dan Coventry City, performa apiknya menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Namun, karir internasionalnya dengan timnas Belanda tampaknya belum berjalan mulus. Meski sempat tampil untuk timnas Belanda U21, Maatsen belum berhasil menembus skuad senior di Oranje, terutama setelah ia tak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman untuk Nations League 2024. Tidak masuknya Ian Maatsen ke dalam skuad Belanda ini membuka pintu bagi PSSI untuk melakukan pendekatan. Sumber-sumber internal dari PSSI menyebutkan bahwa Maatsen telah dihubungi secara informal untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya sukses melakukan naturalisasi terhadap beberapa pemain keturunan Eropa, disebut-sebut ingin memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berbakat seperti Maatsen. Proses naturalisasi Maatsen tentu akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia, terlebih jika ia bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini juga datang di saat yang tepat, mengingat Indonesia kini tengah membutuhkan peningkatan kualitas di sektor pertahanan, terutama di sisi bek kiri, untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dalam kualifikasi yang semakin ketat. Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga yang sangat penting untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang merupakan salah satu raksasa sepak bola Asia, akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama setelah beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinamar resmi memperkuat skuad Garuda. Namun, untuk menghadapi tim sekelas Jepang, Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Disinilah nama Ian Maatsen masuk sebagai sosok yang sangat diharapkan bisa memberi dampak besar jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Kecepatan dan kemampuan Maatsen dalam bertahan maupun menyerang dari sisi kiri lapangan bisa menjadi senjata penting bagi timnas Indonesia dalam mengimbangi permainan cepat Jepang. Rencana naturalisasi Ian Maatsen tentu mendapat perhatian besar dari supporter sepak bola Indonesia. Beberapa dari mereka menyuarakan dukungannya di media sosial, berharap bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka melihat Maatsen sebagai pemain yang mampu meningkatkan kualitas pertahanan Indonesia, terutama dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Namun, di sisi lain, proses naturalisasi Maatsen juga menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mempertanyakan apakah langkah ini hanya solusi jangka pendek, atau apakah naturalisasi pemain asing akan merugikan perkembangan pemain lokal. Meski demikian, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, banyak naturalisasi pemain yang berhasil membawa dampak positif, seperti halnya di sektor pertahanan yang semakin solid dengan kehadiran pemain naturalisasi. Keputusan Ian Maatsen untuk memilih bergabung dengan timnas Indonesia tentu akan menjadi penentu masa depan karir internasionalnya. Jika ia resmi dinaturalisasi,
Maatsen bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang PSSI untuk menciptakan tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Maatsen akan membawa energi dan kualitas baru ke dalam skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Ian Maatsen. Apakah proses naturalisasi ini akan berjalan mulus? Dan apakah Maatsen bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026? Para supporter dan pecinta sepak bola tanah air tentu berharap yang terbaik, sambil menunggu kabar resmi dari PSSI terkait kelanjutan proses ini. Satu hal yang pasti, jika Maatsen resmi bergabung, Indonesia akan memiliki bek kiri berkelas internasional yang siap membawa timnas Garuda terbang lebih tinggi. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir siapkan surprise agar naturalisasi Kevin Dix dipercepat. Media Belanda sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia kembali datang, kali ini dengan hadirnya Kevin Dix, pemain yang saat ini membela klub FC Copenhagen, Denmark. Proses naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia akan segera dipercepat, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini diambil agar Dix bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini pun langsung menjadi sorotan media di Belanda, negara tempat kelahiran Kevin Dix. Erick Thohir, yang sangat aktif dalam upaya membawa pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia, kembali memberikan kejutan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Erick mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir membagikan foto makan siang bersama Kevin Dix dan menuliskan, "Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2." Pernyataan singkat ini langsung menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Terlebih, Erick juga dikabarkan telah mempersiapkan langkah cepat untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Keberhasilan mempercepat proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah strategis yang akan memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia di kompetisi internasional mendatang, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix, yang lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya. Karir profesionalnya di dunia sepak bola sudah cukup panjang, dimulai dari Akademi Sepak Bola Vitesse, salah satu klub top Belanda, hingga bermain di berbagai klub Eropa seperti Fiorentina di Italia dan FC Copenhagen di Denmark. Pengalaman bermain di liga-liga top Eropa memberikan Kevin Dix kemampuan dan kualitas yang bisa meningkatkan performa timnas Indonesia. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek kanan, Dix dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang baik. Kemampuan ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, yang terus mencari pemain berkualitas untuk meningkatkan daya saing mereka di tingkat internasional. Keputusan Kevin Dix untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia juga menjadi bahan perbincangan hangat di Belanda. Beberapa media besar di sana langsung merespon kabar tersebut dengan sorotan yang cukup intens. Berbagai media menyebut bahwa keputusan Dix untuk pindah kewarganegaraan dan bermain untuk Indonesia adalah langkah berani dan penting, mengingat ia masih memiliki potensi untuk bermain di Eropa, termasuk memperkuat tim nasional Belanda. Salah satu media sepak bola ternama di Belanda menyatakan bahwa keputusan Dix adalah refleksi dari hubungan eratnya dengan akar keturunan Indonesia yang dimilikinya. Banyak pengamat sepak bola di Belanda yang melihat Dix sebagai pemain yang memiliki prospek cerah di Eropa, namun tetap mendukung keputusannya untuk membela timnas Indonesia, karena hal itu memberikan kesempatan baginya untuk menjadi pilar utama di tingkat internasional, sesuatu yang mungkin lebih sulit jika tetap berada di tim nasional Belanda yang sudah penuh dengan talenta berbakat. Sorotan media di Belanda juga melihat bahwa bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia menjadi bagian dari tren global, di mana pemain-pemain keturunan memilih untuk membela negara asal nenek moyang mereka. Contoh serupa sudah banyak terjadi di dunia sepak bola, dan Kevin Dix adalah nama terbaru yang ikut bergabung dalam tren tersebut.
Langkah naturalisasi yang digagas Erick Thohir ini sejalan dengan strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain berdarah Indonesia yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa. Sebelum Kevin Dix, PSSI juga sukses membawa beberapa pemain naturalisasi yang kini menjadi andalan timnas, seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kevin Dix diyakini akan menjadi tambahan kekuatan di lini belakang, terutama dengan pengalaman bermainnya di Liga Eropa yang kompetitif. Kualitas Dix akan sangat membantu timnas Indonesia dalam berbagai turnamen internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Dengan segera rampungnya proses naturalisasi Kevin Dix, para penggemar sepak bola Indonesia menaruh harapan besar pada kehadirannya. Pemain yang berposisi sebagai bek ini diharapkan dapat mengatasi masalah pertahanan yang sering menjadi kelemahan timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional. Kehadirannya juga akan memberikan pilihan lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meramu strategi di setiap pertandingan. Kevin Dix kemungkinan akan menjalani debutnya dalam waktu dekat, dan jika proses naturalisasinya rampung sebelum laga melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan Oktober 2024, maka para supporter Garuda akan segera menyaksikan aksinya di lapangan hijau. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia bukan hanya kabar gembira bagi para supporter, tetapi juga bagian dari strategi besar PSSI dalam membangun timnas yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan berjalan mulus dan cepat, sehingga ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Keputusan Dix untuk membela Indonesia juga mendapatkan sorotan besar dari media Belanda, yang mengakui potensi dan bakatnya sebagai calon benteng tangguh timnas Indonesia di masa depan. Kini, seluruh mata tertuju pada perjalanan karir Kevin Dix di timnas Indonesia. Bisakah ia menjadi pilar kuat di pertahanan dan membawa skuad Garuda meraih kejayaan di kompetisi internasional? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Lini depan timnas masih tumpul, Sydney Van Hooijdonk dipertimbangkan jadi striker andalan, PSSI bergerak cepat. Masalah tumpulnya lini depan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama setelah beberapa pertandingan internasional terakhir di mana skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Di tengah krisis ketajaman lini serang ini, muncul kabar bahwa PSSI tengah bergerak cepat untuk mengamankan jasa penyerang muda berbakat, Sydney Van Hooijdonk. Pemain anyar Cesena FC ini diakini bisa menjadi solusi bagi kekurangan timnas di sektor penyerang, dan proses naturalisasinya tengah diupayakan untuk memperkuat Garuda di masa depan. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan striker legendaris Belanda, Pierre Van Hooijdonk, dianggap sebagai salah satu prospek paling menarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari garis ibu, Sydney memenuhi syarat untuk proses naturalisasi, dan PSSI tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Sydney diakini bisa menjadi striker tajam yang sangat dibutuhkan Indonesia. Lahir di Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000, Sydney Van Hooijdonk mewarisi talenta besar dari sang ayah, Pierre Van Hooijdonk, yang dikenal sebagai salah satu penyerang paling mematikan di masanya. Pierre sukses besar bersama tim nasional Belanda dan sejumlah klub Eropa seperti Feyenoord, Nottingham Forest, hingga Benfica. Sydney pun mengikuti jejak ayahnya dengan memulai karir sepak bola di Akademi NAC Breda. Setelah menjalani debut profesionalnya bersama NAC Breda, Sydney Van Hooijdonk kemudian melanjutkan karirnya ke klub Italia, Bologna FC, sebelum dipinjamkan ke Heerenveen di Eredivisie. Pada musim panas 2024, ia resmi bergabung dengan Cesena FC, klub Serie B Italia. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Sydney memiliki keunggulan fisik yang mumpuni, yang membuatnya sangat efektif dalam duel udara, terutama saat menghadapi pertahanan lawan. Di Serie B bersama Cesena, Sydney menunjukkan kemampuannya dalam mencetak gol. Ia dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting gol tajam, kemampuan menempatkan posisi dengan baik, serta tendangan yang akurat. Dengan gaya bermain yang lugas dan kemampuannya dalam bola-bola mati, Sydney digadang-gadang sebagai penyerang yang mampu membawa perubahan signifikan bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai kurang efektif.
Melihat potensi besar yang dimiliki Sydney Van Hooijdonk, PSSI tidak tinggal diam. Federasi Sepak Bola Indonesia itu dikabarkan telah memulai komunikasi dengan pihak pemain dan agennya untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI selalu mencari talenta-talenta keturunan Indonesia yang bisa memperkuat timnas, dan Sydney Van Hooijdonk berada dalam radar mereka. Kami tahu Sydney adalah penyerang yang memiliki potensi besar, dan ia memiliki garis keturunan Indonesia. Kami sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak terkait untuk menjajaki kemungkinan naturalisasi. Namun, seperti biasa, semua keputusan akan diambil setelah mempertimbangkan banyak faktor, termasuk keinginan dari sang pemain untuk membela Indonesia, diujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Menurut sumber dalam PSSI, proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk bisa berjalan cukup cepat, terutama karena dia memenuhi syarat dari sisi keturunan. PSSI berharap bahwa proses administrasi dapat segera diselesaikan agar Sydney bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama dalam persiapan menghadapi turnamen-turnamen besar seperti Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026. Krisis ketajaman di lini depan timnas Indonesia bukanlah masalah baru. Dalam beberapa pertandingan terakhir, meski timnas mampu mendominasi permainan, penyelesaian akhir kerap menjadi masalah utama. Penyerang-penyerang lokal seperti Ramadan Sananta, hingga Marcelino Ferdinand kadang mengalami kesulitan dalam memaksimalkan peluang di depan gawang. Hal ini membuat Indonesia kerap gagal mengamankan kemenangan di laga-laga penting. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah menyoroti masalah ini dan berharap bisa segera menemukan solusi. Dengan mengandalkan strategi serangan cepat dan permainan bola-bola pendek, Shin membutuhkan penyerang dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten. Kehadiran penyerang berpengalaman seperti Sydney Van Hooijdonk tentu saja bisa menjadi jawaban atas masalah ini, mengingat pengalamannya bermain di level yang lebih tinggi di Eropa. Jika berhasil dinaturalisasi, Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Serie B Italia, serta Eredivisie Belanda, memberikannya keunggulan dalam hal pemahaman taktik, ketenangan di depan gawang, serta kemampuan bermain dalam tekanan. Gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan fisik dan ketajaman di udara sangat cocok dengan kebutuhan timnas yang selama ini sering kesulitan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Dengan usia yang masih muda, Sydney juga memiliki banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdasannya di lapangan bisa membuat Sydney menjadi salah satu striker andalan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kabar mengenai potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak penggemar yang berharap agar PSSI bisa segera menyelesaikan proses ini dan membawa Sydney ke timnas secepat mungkin. Mereka menilai bahwa kehadiran penyerang muda berkelas seperti Sydney bisa membantu Indonesia meraih hasil lebih baik di turnamen-turnamen internasional mendatang. Media juga mulai menyoroti kemungkinan ini dengan optimisme tinggi. Sejumlah pakar sepak bola lokal menilai bahwa Sydney adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, terutama dengan peran Shin Tae-yong yang sedang membangun fondasi kuat bagi timnas Garuda. Indonesia butuh striker yang memiliki pengalaman internasional dan insting mencetak gol yang tajam, dan Sydney Van Hooijdonk bisa memenuhi kriteria itu. Jika proses naturalisasi ini berhasil, dia bisa membawa dampak besar untuk timnas, diujar seorang analis sepak bola nasional. Sydney Van Hooijdonk adalah harapan baru bagi timnas Indonesia yang sedang mengalami masalah ketajaman di lini depan. Sebagai putra dari legenda sepak bola Belanda, Sydney memiliki potensi besar untuk menjadi striker andalan Garuda di masa depan. Dengan PSSI yang bergerak cepat untuk mengamankan proses naturalisasi, harapan penggemar sepak bola Indonesia semakin besar untuk melihat Sydney beraksi dalam balutan seragam merah putih. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Sydney Van Hooijdonk akan menjadi sosok penyerang tajam yang mampu membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan Sydney, menanti kabar baik terkait proses naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir jawab rumor Kevin Dix akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia.
rumor mengenai kemungkinan naturalisasi pemain keturunan Belanda, Kevin Dix, untuk memperkuat timnas Indonesia semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Bek kanan yang saat ini memperkuat klub raksasa Denmark, FC Copenhagen, santer diberitakan masuk radar PSSI dalam program naturalisasi guna memperkuat skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara terkait isu ini, memberikan penjelasan seputar peluang Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam wawancaranya di Jakarta, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI memang memiliki rencana jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar di kancah sepak bola Eropa. Namun, ia menegaskan bahwa proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat dan tanpa perencanaan matang. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas bagus dan pengalaman bermain di Eropa. Tentu, kami akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kesiapan dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia, jika proses naturalisasi ini berjalan. Tapi saya tegaskan, naturalisasi tidak hanya soal mendapatkan paspor, tetapi juga soal komitmen pemain itu untuk membela bangsa dan bermain dengan hati untuk timnas, ujar Erick Thohir. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya, telah bermain di level tertinggi sepak bola Eropa selama beberapa tahun terakhir. Ia memulai karir profesionalnya di klub Belanda, Vitesse Arnhem, dan kemudian hijrah ke Serie A Italia bersama Fiorentina. Saat ini, Dix membela FC Copenhagen, klub besar di Denmark yang rutin tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Dengan usianya yang kini 27 tahun, Kevin Dix berada di puncak performa. Kemampuannya bermain sebagai bek kanan yang memiliki fisik kuat, kemampuan bertahan yang mumpuni, serta agresivitas dalam menyerang membuatnya menjadi salah satu bek yang sangat diandalkan oleh klubnya. Selain itu, pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa akan menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan menuju turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. PSSI memandang bahwa kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari Eropa dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Erick Thohir menegaskan bahwa proses pemilihan pemain untuk naturalisasi tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kesiapan mental dan keinginan pemain untuk benar-benar berkontribusi bagi timnas. Kevin Dix, jika memang tertarik untuk bergabung, harus memiliki komitmen yang kuat. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi naturalisasi harus menghasilkan pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Indonesia. Kami tidak ingin pemain datang hanya karena alasan teknis, tetapi juga karena mereka memiliki rasa cinta dan kebanggaan untuk membela merah putih, kata Erick. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa naturalisasi pemain bukanlah proses yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ada banyak prosedur yang harus dilalui, baik dari sisi administrasi maupun perizinan. Selain itu, PSSI juga perlu memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi tidak hanya menjadi pemain cadangan, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi tim. Tentu, proses ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kami sedang mengevaluasi banyak hal, termasuk kebutuhan tim dan aspek legal yang harus diselesaikan. Kami ingin memastikan bahwa jika Kevin Dix atau pemain lain yang dinaturalisasi, mereka bisa langsung memberikan kontribusi yang signifikan di dalam tim, jelas Erick. PSSI, lanjutnya, memiliki target jangka panjang untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain-pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang sudah dinaturalisasi sebelumnya diharapkan menjadi inspirasi bagi Kevin Dix untuk mengikuti jejak mereka jika proses naturalisasinya berjalan lancar. Sementara itu, Kevin Dix belum memberikan pernyataan resmi mengenai rumor naturalisasinya. Namun, dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia jika diberikan kesempatan. Ia menyatakan rasa bangganya memiliki darah Indonesia dan mengatakan bahwa bermain untuk timnas Garuda akan menjadi kehormatan tersendiri. Saya tahu Indonesia adalah negara besar dengan banyak penggemar sepak bola yang fanatik. Tentu saya bangga dengan darah Indonesia yang saya miliki, dan jika ada kesempatan untuk bermain di timnas, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, ungkap Dix dalam wawancaranya beberapa bulan lalu.
Tanda-tanda ketertarikan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI dan pelatih Shin Tae-yong yang terus berusaha memperkuat lini pertahanan tim Garuda. Apalagi, dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak krusial, tambahan pemain dengan kualitas dan pengalaman seperti Dix dapat memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di Asia. Skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, timnas berhasil melangkah sejauh ini di babak kualifikasi, dan tantangan yang menanti semakin berat. Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Dix dapat menjadi solusi bagi lini pertahanan timnas yang masih perlu peningkatan. Dengan pemain-pemain seperti Jordi Amat, Maes Hilgers, dan Sandy Walsh yang sudah bergabung, Dix bisa menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi taktik bagi Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh. Erick Thohir optimis bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI akan terus mendongkrak performa timnas Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya seleksi yang ketat dan proses yang tidak terburu-buru agar hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang benar-benar siap bermain dengan hati untuk Indonesia. Naturalisasi bukan hanya soal prestasi di klub, tetapi juga soal komitmen untuk negara, tegas Erick. Dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh PSSI, publik sepak bola Indonesia kini menanti dengan harap-harap cemas apakah Kevin Dix benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Garuda dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Kevin Dix bisa menjadi tambahan berharga untuk perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to